kamu mau konseling ya? Iya. Nah, di sini tuh ada 3 buah kursi. Nah, pilih salah satu yang bisa bikin membuat kamu itu merasa nyaman. Boleh, silakan duduk. Boleh. Ini kan ada 2 kursi. Menurut kamu, saya lebih baik duduk di sebelah mana? Oke, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih kamu udah mau mengikuti sesi konseling pada hari ini. Sebelum masuk ke sesi konseling, ada beberapa hal yang harus disampaikan. Sebelumnya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Pernah. Itu kapan? Mungkin tahun lalu. Oke, itu tahun lalu. Nah, menurut kamu sesi konseling itu seperti apa? Menurut aku sesi konseling itu kayak membantu seseorang, membantu individu untuk menyelesaikan masalah. Oke, ya seperti itu. Jadi konseling itu seseorang yang dibantu oleh konselor atau tenaga profesional untuk mencari solusi dari permasalahannya. Saya izin perkenalkan diri. Saya sebagai konselor yang akan menangani permasalahan kamu dan kamu sebagai klien di sini. Nah, sebelumnya siapa aja yang berhak atau boleh tahu tentang permasalahan yang sedang kamu alami? Mungkin hanya kita berdua aja. Baik, kita berdua aja. Nah, ini kan profesional ya. Saya izin untuk mencatat dan merekam ya. Oke. Nah, kita akan melakukan konseling. Kita akan melakukan konseling selama 4 sesi di durasi 45 menit sampai 1 jam. Nah, saya terima kasih kamu udah percaya kepada saya dalam menangani permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, bolehkah saya tahu apa yang ingin kamu sampaikan atau apa yang ingin kamu selesaikan di sesi konseling hari ini? Baik, jadi saya itu akhir-akhir ini merasa kecewa ya sama orang tua saya karena saya itu merasa terlalu dikekang. Oke, jadi kamu itu merasa kecewa sama orang tua kamu. Oke, dan kamu itu merasa kecewa karena orang tua kamu terlalu mengekang kamu ya. Seperti apa masalahnya lebih dalam seperti apa? Jadi kalau misalkan main itu jam sekian-sekian tuh harus pulang ke dalam. Itu aku tuh baru keluar misalnya jam 7 malam ya, baru keluar. Nah, jam 8 malam itu udah disuruh pulang. Jadi kan akunya tuh kayak merasa terlalu dikekang gitu, terus terlalu dibatasi waktu gitu. Padahal kan teman-teman aku tuh kayak pengen main gitu sama aku, tapi aku ngerasa kenapa sih orang tua aku tuh selalu ngekang gitu, terus kayak selalu gak boleh gitu main sama teman-teman. Padahal kan kita juga cuma main ya, terus kita juga pengen kayak ngerasain gitu main sama teman-teman tuh kayak gimana. Oke, jadi kamu itu merasa kecewa kepada orang tua kamu karena kamu terlalu dikekang dan kamu juga ingin merasa main bersama teman-teman di waktu malam, tetapi karena kamu ada larangan dari orang tua, sehingga kamu gak bisa main malam-malam bersama teman kamu. Baik. Sebelumnya, apakah hal itu sudah terjadi lama atau baru-baru ini? Mungkin udah lama ya, dari waktu aku masuk ke sekitar SMP untuk kira-kira berapa tahun ya? 12 tahunan. Udah lama ya. Lama gitu ya. Oke. Selain merasa kecewa, kamu merasa apa lagi terhadap orang tua kamu yang melarang kamu main di waktu malam bersama teman-teman kamu? Merasa kesel sih, kayak kenapa sih gak boleh main gitu, padahal kan aku juga kayak butuh hiburan gitu di rumahnya. Oke, dan kamu merasa kesal juga ya kepada orang tua kamu gitu. Dan hasil akhir apa yang kamu inginkan terjadi pada diri kamu? Yang ingin terjadi pada diri aku tuh kayak orang tua aku tuh ngebolehin main gitu ya. Boleh sih ngakak gitu ya, cuman kayak gak boleh terlalu ngakak karena kan ya masih tahu batasan, kayak tahu batasan gitu. Kayak tahu batasan juga gitu. Boleh satu main jam
kalau misalkan aku main jam 7 jam 9 gitu minimal, jadi jangan sejam banget kan gitu juga. Kalau akunya tuh kayak mepet banget gitu ya maksudnya, jadi nggak apa ya, nggak benar-benar ngerasain gitu, benar-benar menikmatin gitu rasa-rasanya kayak gitu. Ya, jadi kamu itu ingin merasakan bahagia gitu ya, main bersama teman-teman, terus boleh makan tapi ada batasannya gitu. Dan kira-kira seperti apa rasa bahagia tersebut gitu kalau kamu dibolehkan bermain dengan teman-teman kamu di waktu malam? Kayak aku tuh senang gitu, terus ngerasa kayak leluasa juga gitu. Akhirnya bisa dibolehin main sama teman-teman, terus akhirnya juga aku bisa ngerasain rasanya main sama teman-teman tanpa dibatas waktu kayak gitu. Oke, dan kamu itu merasa leluasa gitu dan merasa tenang bisa dibolehkan main gitu bersama teman-teman kamu gitu. Dan menurut kamu dan gimana rasa leluasa dan tenang itu di bagian tubuh mana? Mungkin di bagian dada gitu ya, soalnya kayak gak ada tekanan. Oke, jadi kamu merasa rasa leluasa itu di dada kamu gitu kan, dan kamu itu merasa tidak ada tekanan mental yang kamu rasakan. Oke. Baik, gitu dapat saya simpulkan dari apa yang sudah kamu sampaikan bahwa kamu itu merasa kecewa, merasa kesal kepada orang tua kamu karena kamu terlalu dikekang gitu untuk bermain dengan teman-teman kamu, padahal sekedar main aja gitu, bisa ke kafe atau ke tempat yang estetik seperti itu, sehingga kamu merasa orang tua kamu itu berlebihan dan kamu lebih memilih diam saja di rumah menyendiri gitu. Oke, jika ada skala 1 sampai 10 di mana 1 itu kamu merasa rendah atau merasa nggak tenang dan 10 itu kamu merasa tenang sekali, di mana persisnya di nomor berapa? Mungkin di nomor 7. Oke, di nomor 7. Nah, kamu sekarang di nomor 7, kenapa harus di nomor 7 gitu? Jadi kayak merasa agak lebih tenang gitu, nggak seperti di tenang di hari-hari sebelumnya gitu, jadi kayak merasa lebih damai sama diri sendiri. Oke, kamu ingin merasa tenang dan lebih berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Oke, terima kasih gitu udah mau ikut konseling dan kamu mengatakan bahwa kamu itu ingin merasa tenang, leluasa, dan itu tuh berada di angka 7 betul. Maka di sesi ini agar angka 7 ini menjadi lebih nyata dan pada diri kamu, kira-kira kamu akan meningkatkan angka ini menjadi angka 8, 9, 10 atau tetap di angka 7? Di angka 10. Oke, kenapa di angka 10? Persisnya seperti apa gitu kamu nanti buat di angka 10 itu? Mungkin kayak lebih enjoy ya, lebih main, lebih kayak nikmatin aja main sama teman-temannya, terus lebih kayak lepas gitu. Ya, kamu itu ingin merasa lebih enjoy dan bisa menikmati gitu rasa momen suasana main bersama teman-teman kamu. Dan jika hal itu terjadi, apakah yang akan kamu lakukan gitu? Mungkin aku akan lebih kayak lebih diperbanyak main sama teman-teman aja gitu. Jadi memperbanyak waktu sama teman-teman di waktu yang bisa ditoleransi oleh orang tua kamu. Oke, saya ingin kamu bisa lebih tenang, terus kamu lebih leluasa, lebih bisa menikmati main bersama teman-teman kamu. Dan menurut kamu langkah seperti apa yang bisa kamu lakukan agar kamu meningkatkan angka 7 ini ke angka 10 itu seperti apa? Mungkin aku bisa bilangnya sama orang tua aku kalau misalkan main itu nggak seburuk apa yang mereka pikirin, terus aku juga bisa ngasih kepercayaan gitu sama orang tua aku kalau misalkan main tuh kayak gini gitu. Iya, kamu itu pengen lebih terbuka gitu sama orang tua kamu bahwa main yang kamu maksud itu
sekadar main ke kafe aja gitu bersama teman-teman gitu. Kamu sudah mulai menyadari bahwa ada emosi negatif yang kamu rasakan gitu, dan kamu sudah mulai menerima bahwa ada larangan itu, tapi kamu ingin lebih bisa terbuka kepada orang tua kamu bahwa kamu ingin seperti ini, boleh dikekang tapi dalam batas yang bisa ditoleransi gitu. Baik, setelah emosi seperti kecewa dan kesal ini berakhir, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku bisa berdamai sama diri aku sendiri, terus kayak ya udahlah, mungkin orang tua aku juga pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi kamu ingin bisa lebih berdamai atas apa yang terjadi, dan kamu mulai menyadari bahwa mungkin ada alasan gitu dari apa yang orang tua kamu lakukan. Baik, terima kasih Ines ya telah udah mau gitu mengikuti sesi konseling di hari ini. Saya doakan semoga apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan ini bisa terwujud di sesi-sesi selanjutnya. Saya ingin mengakhiri sesi konseling ini, dan apakah kamu berkenan untuk melanjutkan sesi konseling ini di minggu berikutnya? Baik, terima kasih. Kamu sudah mengikuti konseling di hari ini. Saya